perilaku yang melekat dalam kehidupan kebohongan, maka kehidupan yang lahir pun juga tidak nyaman, perilaku yang lahir pun juga tidak aman. Sifatullah, zatullah, wujudullah itu hilang. Sehingga beragama sepertinya tidak ada dampak apapun. Kehidupan, sistem kehidupan ini sepertinya sehingga tidak banyak dampak yang terbangun, yang terbentuk sebuah kehidupan yang produktif, yang mandiri, kehidupan sosial yang harmonis. Ini hanya pada jargon-jargon retorika. Jadi ini saatnya. Makanya orang kan sering mengungkap tentang menunggu Imam Mahdi, menunggu Satrio, menunggu Ratu Adil, kan begitu kan. Kayak dene wong ki nunggu mobil arepe numpak. Karepe nunggu lek arepe numpak melu mulya melu makmur to. Biasanya ngono to nunggu mergo arepe numpak ditunggu. Tapi bise ora roh wujute. Sing nyopir sapa ya ora roh, jenise ya ora roh. Wis dilewati barang ya ora roh. Saiki sing akeh begitu nunggu Ratu Adil, nunggu Imam Mahdi do dinteni. Wis jedul purung. Enek berpendapat urung. Katakanlah demikian. Walaupun kalau kita melihat di media sosial sudah ada jamaah, ada yang begitu. Saya dapat WA juga begitu, sudah muncul. Cuman tempatnya di mana tidak dibuka. Jadi orang menunggu Satrio Piningit, tapi tidak mengetahui tentang Satrio Piningit. Yang ditunggu adalah orangnya, ciri-ciri rambutnya, ciri-ciri klambine, ciri-ciri rambut kini cukur ya wis rubah toh. Ciri-ciri klambi ganti ya sudah rubah. Senengannya klambi ireng umpamane begitu. Dekne ndeloke mergo ndek nggone pas peteng. Jadi Satrio Piningit beberapa waktu yang lalu memang tidak terlepas dari sebuah definisi atau diurangkan tuh deskripsi yang lahir pun deskripsi yang batin itu memang sinkron, pasti sinkron. Bahwa ayatum bayinah fi sudrati utul ilma, bahwa Satrio Piningit ini saya konkretkan saja, tidak detailkan panjang lebar itu motong bareng ben gak kangelan. Jadi pada saat dikatakan Satrio Piningit, intinya memang bukan masalah sosoknya atau orangnya. Sing ditunggu kuwi imam salat apa salate? Aku takok. Sing mbok tunggu imam salat apa pelaksanaane salat? Sing mbok tunggu ki tahlil apa imam tahlil? Sing mbok tunggu ki imam tahlil apa tahlilane? Nek arepe entuk berkat. Nek enek imam tahlil lewat nggawa ambeng apa ora? Intine ki imam tahlil apa tahlilane? Intine ki salate apa imame salat?
Jadi pada saat dikatakan Satrio Beningit, wis yang ditunggu sosok yang akan menenteramkan, mendamaikan, mengadilkan. Tapi pikiran mengadilkan, menenteramkan, mendamaikan itu klunya kemana? Gandengnya kemana? Ngaitnya kemana? Adil, mengadilkan, makmur, memakmurkan, membahagiakan, menenteramkan ki gantelannya kemana? Gandulnya kemana? Penake ekonomi, penake jabatan, penake di gandule. Bayangannya menungso mesti di kono kan? Gandulnya kemana? Gitu. Kowe nek nunggu Satrio Beningit Imam Mahdi lewat upamane. Terus kowe petuk arep nyapa? Upama lho ya arep nyapa? Salaman. Terus langsung tentrem entuk duit. Upamane kan ngono ta? Lah nek gak entuk isine terus entuke apa? Jadi Satrio Beningit itu oke, kalau dilengkapi definisinya begini kan. Satrio Beningit itu seseorang yang membawa ilmu, seseorang yang membawa risalah dalam sanad silsilah kait mengikat sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Adam, kait mengikat dengan membawa ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang membuka hakikat. Dengan mengenal hakikat, mutlak mengenal Tuhan, maka mengenal hakikat. Ini muter aja. Jadi Satrio Beningit adalah seseorang yang membawa ilmu hakikat, yakni ilmu yang mengenal Tuhan, atau dengan mengenal Tuhan maka mengetahui hakikat kehidupan yang disimpan di dalam dada. Utul ilma fi sudur. Ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah diletakkan, dimasukkan dalam dada utul ilma. Ilmu yang membuka hakikat dipingit, disimpan di dalam dada, itu secara hakikat. Satrio Beningit terpingit ya karena memang diabaikan, ajaran dianggap sebagai sesuatu yang gharib, asing. Secara fisik bisa jadi Satrio Beningit itu juga bukan kok bersembunyi seperti pahamannya orang-orang, bersembunyi ndelik dhisik, ndak. Ndelike menawak mergo kelaran perang-perang wulan. Ora ngetok blas. Ndelik ora iso ndi-ndi 2 tahun. Bisa jadi kan begitu, contoh. Jadi dipingit dhisik. Arepe dinikah ki dipingit dhisik. Ngono apa piye? Jadi Satrio Beningit itu adanya satu ilmu yang membuka hakikat, menunjukkan keberadaan Tuhan, zat al-ghaib yang Allah namanya disimpan di dalam dada. Kenapa dipingit? Sebab jika muncul memang yang memusuhi hebat,
yang memusuhi, gegirisi, miris. Semua elemen sepertinya memusuhi, semua level sepertinya memusuhi. Semua tokoh yang berbicara agama, sing sok agama, sing kopiah yang dibuka kosong itu langsung mesti koyo-koyo musuhi. Karena risalahnya dikatakan memurnikan. Kowe iki nek wis biasa nganggo kopi jagung, kemudian disuguhi kopi murni, itu gak gelem. Mesti kowe bertahan. Iki sing bener, kopi iki lho sing bener, nggonmu ki salah. Mesti nesu. Mergo sing kadung didol payu dituku di kono-kono kuwi kopi sing mbok produksi kopi jagung laris, terus saiki ganti kopi sing murni, regane ya rada luwih larang sithik, terus kowe ya gak duwe markete, akhirnya ngamuk, mesti koyo ngono kuwi, lagi kowe bakul warung wae nesu. Kan gitu. Pemeneh masalah tempel amplop. Kan gitu. Wakeh yang menjadi sebab. Tapi itu Satrio Piningit. Ya. Ini kan sekilas ngulang kemarin, sekilas. Jadi mutlak kan ilmu gitu loh. Kemudian Ratu Adil, ini Bapak kita ngulang dulu. Sebenarnya kalau kita berbicara Ratu Adil, ya kita beberapa waktu yang lalu mengupamakan Ratu Adil itu berkaitan dengan hati sebagai ratu. Sehingga tindakannya, perbuatannya akan adil. Karena pikirannya itu sinkron dengan hati nurani. Ratu Adil itu berkaitan fungsinya hati nurani. Jadi Ratu Adil itu berkaitan dengan fungsi elemen hati nurani. Menungso itu diciptakan oleh Allah lirajulin kolbani fi jaufihi, di dalam dada manusia itu ada dua hati dalam satu rongga. Aksaronas kueh kehane menungso itu yang berfungsi hati sanubari. Hati sanubari itu ashabunar. Hati sanubari itu akrabnya dengan kehidupan material, akrabnya dengan kehidupan nafsu, akrabnya dengan kehidupan nafsiyah, material, jasadiyah, lahiriah. Sehingga siapa yang digerakkan oleh hati sanubari, maka orientasi hidupnya adalah orientasi materialistik, egosentrik dalam pengertian nafsiyah. Sedang Ratu Adil itu awal pijakan Ratu Adil adalah ajaran hati nurani. Mauidhah hasanah. Ada sesuatu ada sesuatu dengan penjelasannya untuk menghidupkan hati nurani. Sekali lagi Ratu Adil itu berkaitan dengan fungsi hati nurani, yakni mengenal tujuan hidup, mengenal hakikat hidup, mengenal fitrah diri, mengenal jati dirinya sendiri.
tentang fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Hati-hati nurani itu tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, bagaimana hidup dijalani, itu hati nurani, yakni mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, bukan mengenal sifat-sifatnya, bukan sekedar mengenal sifat-sifatnya, sifat jaiznya, sifat wajibnya, asmaul husna, tapi mengenal zat al-ghaibnya diri Tuhan. Sekali lagi, Ratu Adil itu adalah itu. Jadi kemudian Ratu Adil itu membawa terang, berada di dalam terang dan berhak menerangi. Disebut hudan, hidayah itu terang. Dengan hudan, yakni terang, maka seseorang dapat berjalan di muka bumi, tahu mana yang benar, mana yang batal, tahu mana si A, si B, mana hitam, mana putih, mana merah, mana kuning. Itu tahu karena ada hidayah atau ada terang. Telah ditunjukkan terang. Maksud saya Ratu Adil itu membawa terang sehingga dia tahu tentang warna, tentang kehidupan dan memberi terang kehidupan. Wa mimman khalaqna ummah, tidak bisa tidak. Ini ayatnya kan begitu ya. Tidak bisa tidak, pasti Allah menciptakan di antara umat, di antara kehidupan kamu sendiri, di lingkunganmu sendiri, itu yahduna bil haq. Pasti ada seseorang yang membawa hidayah, membawa terangnya Tuhan dengan hakikat, dengan mengenal Tuhannya. Sehingga dengan mengenal Tuhannya itu, maka berada di dalam terang, dan dengan mengenal Tuhan sehingga tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, mendefinisikan hidup, mendeskripsikan hidup, tujuan hidup, membuat program-program kehidupan, dan melakukan tata kelola kehidupan wabihiya adilun, maka baru terproses dan terwujud yang namanya adil. Maka keberadaannya adalah arsanaka ila rahmatan lil alamin. Itu sekilas tentang Ratu Adil. Kenapa Ratu Adil kok terus ketoto? Memang ayatnya ada sesuatu yang dijadikan sebagai alat atau media. Sesuatu itu adalah tentang hakikat. Hakikat itu bukan definisi. Hakikat itu ini loh. Hakikat hidupmu, hakikatmu itu ini loh. Sehingga kamu tahu hakikat hidup. Kemudian kalau kita ngomong Imam Mahdi, sama. Disebut Imam Mahdi karena memang berhak di dalam petunjuk, diberi wewenang untuk membawa petunjuk, menyebarkan petunjuk dalam pengertian hidayah, bukan petunjuk tulisan, hidayah, huda, Mahdi dari kata huda, terang, kembali kepada terang. Waja'alnahum, pasti didatangkan di antara mereka sendiri a'imah, adanya imam yang membawa huda, membawa terang, yahduna bi amrina, karena menjalankannya itu hanya karena perintah, tidak karena nafsunya, karena berada di dalam perintah bi amrina, perintah kami. Wa auhayna ilaihim, berhak untuk menginisiasi tentang terang itu sehingga seseorang itu berada di dalam terang.
terang cahaya di Tuhan. Di dalam dada kita itu ada yang ditetapkan keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Telah ada Dia yang punya nama Allah di dalam dada. Itulah baldatun thayyibah.